Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih kalian sadar kalau kita hidup di tengah banyak perbedaan? Ada yang beda suku, agama, cara berpikir, sampai kebiasaan sehari-hari. Kalau semua orang cuma mau dipahami tapi nggak mau memahami orang lain, pasti susah buat hidup rukun. Karena itu, pendidikan bukan cuma soal nilai dan pelajaran, tapi juga belajar menghargai perbedaan. Nah, disinilah pentingnya manajemen dan administrasi pendidikan dalam membangun pendidikan multikultural. Di video ini, kita akan membahas gimana sekolah bisa menciptakan lingkungan yang inklusif, nyaman, dan saling menghargai di tengah keberagaman. Fungsi manajemen pendidikan. Kalau dengan kata manajemen, mungkin ada yang langsung mikirnya ribet atau berhubungan sama kantor. Padahal sebenarnya sederhana aja. Manajemen itu intinya bagaimana cara mengatur sesuatu supaya tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik. Nah, dalam pendidikan juga sama. Sekolah itu kan punya banyak hal yang harus diatur. Ada guru, siswa, jadwal, kegiatan, aturan, dan lain sebagainya. Kalau semuanya nggak diatur dengan baik, pasti proses pendidikan jadi berantakan. Makanya ada 4 fungsi utama dalam manajemen pendidikan yang dikenal dengan istilah POAX. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Jadi sebelum menjalankan kegiatan pendidikan, sekolah harus punya tujuan dan rencana yang jelas dulu. Misalnya, mau meningkatkan kualitas belajar siswa atau mau menciptakan lingkungan sekolah yang lebih toleran. Yang kedua, organisasi atau pengorganisasian. Nah, ini tentang bagaimana tugas dibagi dengan jelas, siapa yang mengurus apa, siapa yang bertanggung jawab di bidang tertentu, supaya semuanya berjalan teratur. Yang ketiga, akuatin atau pelaksanaan. Setelah direncanakan dan diatur, tentu semuanya harus dijalankan. Di tahap ini, guru, kepala sekolah, dan seluruh pihak mulai bekerja sesuai tugas masing-masing. Dan yang terakhir, controlling atau pengawasan. Jadi, sekolah perlu mengevaluasi apakah program yang dijalankan sudah sesuai tujuan atau belum, atau ada kekurangan, berarti harus diperbaiki lagi. Jadi sebenarnya 4 fungsi ini saling berhubungan dan jadi dasar supaya pendidikan bisa berjalan lebih efektif dan terarah. Yang B, implementasi pendidikan multikultural. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan multikultural. Sebenarnya pendidikan multikultural itu bukan sekadar belajar tentang budaya daerah atau pakaian adat aja, tapi lebih luas dari itu. Pendidikan multikultural mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan orang lain secara baik. Misalnya, di sekolah ada teman yang berbeda agama, berbeda bahasa, daerah, atau berbeda kebiasaan. Nah, pendidikan multikultural membantu supaya perbedaan itu enggak jadi alasan untuk saling menjauh atau merendahkan. Implementasinya bisa dilakukan lewat banyak cara, salah satunya melalui kurikulum. Jadi, materi pembelajaran juga harus mencerminkan keberagaman masyarakat. Selain itu, guru juga punya peran penting. Guru bukan cuma menyampaikan materi, tapi juga jadi contoh dalam masyarakat, bersikap adil dan menghargai semua siswa tanpa membedakan latar belakang mereka. Terus, budaya sekolah juga penting. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk semua siswa. Jadi, nggak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang membuat seseorang merasa dikucilkan. Karena kalau saja sekolah siswa sudah terbiasa menghargai perbedaan, nanti ketika hidup di masyarakat mereka juga akan lebih mudah bersikap
toleran. Penerapan fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam menata multikultural. Nah, sekarang coba deh kita pikirin. Kalau sekolah cuma ngajarin soal toleransi lewat teori aja, tapi lingkungan sekolahnya sendiri nggak mendukung. Kira-kira nilai toleransi itu bakal benar-benar terasa nggak ya? Jadi gini, supaya pendidikan multikultural benar-benar berjalan dengan baik, sekolah nggak bisa cuma sekadar ngomong tentang keberagaman aja, tapi harus ada pengelolaan yang jelas dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Contohnya dari sisi perencanaan, sekolah perlu merancang program yang mendukung keberagaman, misalnya kegiatan budaya, diskusi tentang toleransi, atau pembelajaran yang mengajarkan pentingnya saling menghargai. Lalu dari sisi pengorganisasian, semua warga sekolah harus diberi kesempatan yang sama tanpa membedakan latar belakang. Jadi semua merasa dihargai dan nyaman berada di lingkungan sekolah. Kemudian dalam pelaksanaan, guru dan pihak sekolah mulai menerapkan nilai-nilai multikultural dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, membiasakan kerja kelompok dengan teman yang berbeda latar belakang atau membangun komunikasi yang saling menghormati. Dan terakhir, pengawasan. Sekolah harus memastikan bahwa lingkungan pendidikan tetap inklusif dan tidak ada tindakan diskriminasi. Kalau ada masalah, berarti perlu dievaluasi dan diperbaiki lagi. Jadi bisa dibilang fungsi manajemen pendidikan itu membantu supaya nilai-nilai multikultural nggak cuma jadi teori, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Kepemimpinan pendidikan multikultural. Kalau tadi kita ngomongin sistem dan pengelolaan, sekarang kita bahas tentang pemimpinnya. Katanya sih, kalau seorang pemimpin punya sikap terbuka dan menghargai perbedaan, biasanya lingkungan di bawahnya juga bakal ikut positif. Tapi bener nggak sih kayak gitu? Nah, sebenarnya memang cukup berpengaruh loh, karena dalam pendidikan multikultural, pemimpin sekolah itu punya peran yang sangat penting. Pemimpin ibaratkan orang yang menentukan arah sebuah sekolah mau dibawa seperti apa. Coba deh bayangin, kalau pemimpinnya ramah, adil, dan menghargai semua orang tanpa membedakan latar belakang, biasanya suasana sekolah juga jadi lebih nyaman dan harmonis. Tapi kalau pemimpinnya kurang peduli terhadap perbedaan, kadang lingkungan sekolah juga bisa terasa kurang sehat. Makanya, pemimpin pendidikan harus punya sikap inklusif dan mampu memahami berbagai latar belakang siswa maupun guru. Jadi, semua warga sekolah merasa dihargai dan diterima dengan baik. Selain itu, pemimpin juga harus bisa jadi contoh dalam bersikap toleran dan menghargai orang lain. Karena biasanya apa yang dilakukan pemimpin itu bakal mempengaruhi budaya di sekolah juga. Jadi, keberhasilan pendidikan multikultural itu bukan cuma soal aturan atau program aja, tapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin mampu mengelola keberagaman dengan baik. Nah, jadi setelah kita bahas tadi, sekarang kita jadi paham kalau fungsi manajemen dan administrasi pendidikan itu ternyata punya peran penting dalam membangun pendidikan multikultural. Karena lewat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik, sekolah bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, toleran, dan harmonis di tengah keberagaman. Dan kalau dipikir-pikir, pendidikan itu memang bukan cuma soal nilai atau prestasi akademik aja kan? Tapi juga tentang gimana caranya kita belajar menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan baik bersama orang lain. Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih ya sudah mau menyimak sampai akhir. Semoga materi tadi bisa menambah pemahaman kita bahwa menghargai perbedaan itu penting, terutama di lingkungan pendidikan. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.